Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul lipid, di mana anggota dari kelompok 2 yaitu ada Cynthia Widi Udia dengan NIM 011, Desi Anis Satriani dengan NIM 014, Nafia Rahmadani dengan NIM 023, Ahmad Rifaldi dengan NIM 047, dan Yiyi Novela dengan NIM 062. Baiklah, langsung saja. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Desri Indah. Kepada Desri Indah, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Novia. Nah, penjelasan pertama yaitu mengenai lipid. Lipid merupakan golongan senyawa organik yang sangat heterogen yang menyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Lipid merupakan golongan senyawa organik kedua dari sumber makanan, merupakan kira-kira 40% dari makanan yang dimakan setiap hari. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol lipid. Memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil, COH, atau gugus ester, COOR, yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam larutan nonpolar, seperti eter, aseton, bensin, karbotetraklorida, dan sebagainya. Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak lilin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Jenis-jenis lipid dapat digolongkan berdasarkan hasil hidrolisisnya menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lipid sederhana, yaitu minyak dan lemak termasuk dalam golongan lipida sederhana. Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Nah, yang kedua itu adalah lipid majemuk. Lipid majemuk jika dihidrolisis akan menghasilkan gliserol, asam lemak, dan zat lain. Secara umum, lipida kompleks dikelompokkan menjadi 2, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga itu adalah sterol. Sterol sering ditemukan bersama-sama dengan lemak. Sterol dapat dipisahkan dari lemak setelah penyabunan. Persenyawaan sterol yang dapat dibagi minyak terdiri dari kolesterol dan fitosterol. Nah, fungsi dari lipid ini adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin, larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan sebagai pelumas, serta menjaga suhu tubuh. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai lemak dan minyak. Minyak dan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat dalam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya itu adalah dietil eter, kloroform, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut yang disebut di atas, karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol. Dalam kedua istilah ini berarti trimester dari gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak yaitu pada suhu kamar 25 derajat Celcius, lemak berbentuk padatan, serta minyak bersifat cairan. Nah, minyak dan lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Lemak dan minyak sebagai bahan pangan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama adalah lemak yang siap dikonsumsi tetapi tanpa dimasak, yaitu seperti mentega dan margarin. Nah, yang kedua itu adalah lemak yang dimasak bersama dengan bahan pangan atau dijadikan sebagai penghantar panas dalam masakan bahan pangan, misalnya minyak goreng. Selanjutnya itu adalah sumber minyak dan lemak. Selanjutnya itu adalah sumber minyak dan lemak minyak. Dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu berasal dari tanaman. Yang pertama itu adalah biji-bijian palawijaya, misalnya itu adalah minyak jagung, minyak wijen, dan minyak kapas. Yang kedua itu ada kulit buah tahunan, misalnya itu adalah minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Serta ada biji-bijian tanaman tahunan, yaitu seperti kelapa dan inti sawit.
Nah, yang selanjutnya itu adalah berasal dari hewan. Yang pertama itu adalah susu hewan peliharaan, misalnya lemak susu sapi. Dan yang kedua itu adalah daging hewan peliharaan, seperti lemak sapi, lemak kerbau, serta lemak babi. Nah, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah sifat fisika dan sifat kimia dari lipid. Yang pertama itu adalah pada suhu kamar, jika berbentukan cair cenderung disebut dengan minyak, jika berbentuk padatan disebut dengan lemak. Nah, yang kedua itu tidak larut dalam air, sehingga disebut hidrofobik atau takut air. Sifat ini sangat penting dalam pembentukan membran sel. Yang ketiga itu namun fosfolipid bersifat amfifatik, yaitu dalam suatu molekul ada bagian molekul yang nonpolar dan hidrofobik. Dan di bagian ada yang polar dan hidrofil atau suka air. Nah, yang keempat itu adalah larut dalam solvent semacam alkohol, hidrogen, dan oksigen. Tetapi kadar oksigen setiap molekulnya lebih rendah dari yang dimiliki karbohidrat. Yang kelima itu adalah juga larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform dan eter. Dan yang terakhir yaitu minyak mempunyai titik leleh dan titik didih lebih rendah daripada lemak. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sifat fisika dari lemak dan minyak. Yang pertama itu warna zat pada minyak terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alami dan zat dari hasil degradasi zat warna alami. Yang pertama zat alami itu adalah zat warna yang termasuk golongan ini terdapat secara alamiah di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain alfa dan beta karoten, yaitu berwarna kuning. Xantrofil itu berwarna kuning kecoklatan, klorofil itu berwarna hijau, dan antosianin itu berwarna kemerahan. Golongan kedua adalah zat warna dari hasil degradasi zat warna alami, yaitu warna gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat yang disebabkan oleh bahan yang membuat minyak yang telah rusak. Warna kuning disebabkan terjadinya minyak tidak jenuh. Nah, yang kedua itu adalah odor dan flavor atau bau terdapat secara alami pada minyak atau lemak dan juga terjadi pembentukan asam-asam yang berantai sangat pendek sebagai hasil penguraian pada kerusakan minyak atau lemak. Nah, yang ketiga itu ada kelarutan minyak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak dan minyak sedikit larut dalam alkohol tetapi larut sempurna dalam etil eter, karbodisulfid dan pelarut-pelarut halogen. Yang keempat, titik cair dan polimorfis minyak atau lemak tidak mencair dengan tepat pada suatu nilai 10 riterier. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu adalah titik didih. Titik didih dari asam lemak akan semakin meningkat dengan akan bertambahnya panjang rantai karbon asam lemak tersebut. Selanjutnya titik lunak dari minyak lemak ditetapkan dengan maksud untuk identifikasi minyak atau lemak tersebut. Selanjutnya slim point yaitu digunakan untuk perkenalan minyak serta pengaruh kehadiran komponen-komponen lainnya. Short melting adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Selanjutnya itu adalah bobot jenis, yaitu bobot jenis minyak dan lemak ditentukan pada 10 riterier pada suhu 25 derajat Celcius. Tetapi dalam hal ini dianggap penting juga untuk diukur pada 10 riterier 40 derajat Celcius atau sampai 60 derajat Celcius. Lemak yang tidak cairannya tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah titik asap, titik nyala dan titik api. Titik asap adalah mutu 11 riterier yang terutama penting dalam hubungannya dengan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Dan yang terakhir itu adalah titik kekeruhan. Ditetapkan dengan cara mendidihkan, dengan cara mendinginkan campuran minyak dan lemak dengan pelarut lemak. Temperatur pada waktu mulai terjadi kekeruhan dikenal sebagai titik kekeruhan. Nah, selanjutnya itu adalah sifat kimia dari minyak dan lemak, yaitu yang pertama adalah hidrolisa, reaksi hidrolisa, yaitu akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat pada minyak atau lemak mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau lemak. Misalnya pada penggorengan bahan makanan yang lembab dan terdapatnya sejumlah air dalam minyak tersebut.
Yang kedua itu adalah oksidasi. Proses oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Dan yang ketiga itu ada hidrogenisasi. Nah, proses hidrogen akan mengikat ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh sehingga akan mengubah jumlah dan letak ikatan kimia akibat sifat fisik dan kimianya juga akan berubah. Dan yang terakhir itu adalah esterifikasi proses. Nah, proses esterifikasi ini tersebut bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida menjadi bentuk ester. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Kepada Novia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Desri Indah. Selanjutnya penjelasan tentang struktur molekul lemak, minyak, dan asam lemak akan dijelaskan oleh saya. Jadi yang pertama, lemak itu merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Pada lemak, satu molekul gliserol itu mengikat 3 molekul asam lemak, dan oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Nah, struktur umum molekul lemak itu dapat terlihat pada gambar yang tertera di layar monitor. Nah, pada struktur tersebut, R1COOH, R2COOH, dan R3COOH adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga asam lemak itu boleh sama, yang dapat disebut sebagai asam lemak sederhana, dan juga boleh berbeda yang disebut dengan asam lemak campuran. Tetapi pada umumnya molekul asam lemak itu terbentuk dari 2 atau lebih macam asam lemak. Sebagai contoh yaitu salah satu komponen minyak kapas. Slide selanjutnya. Yaitu perbedaan lemak dan juga minyak. Perbedaan antara lemak dan minyak itu tergantung pada macam asam lemaknya. Apabila asam lemaknya jenuh, yang dimana itu tidak mengandung ikatan rangkap, maka disebut sebagai lemak. Sebaliknya, apabila asam lemaknya tidak jenuh, yang mengandung ikatan rangkap, maka disebut sebagai minyak. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada asam lemak. Jadi asam lemak ini merupakan senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Asam lemak itu terbagi atas 2 golongan, yaitu asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Berikut merupakan struktur dari asam lemak, dapat dilihat di layar teman-teman semua. Selanjutnya. Asam lemak itu tadi terbagi menjadi asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya itu berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ini merupakan struktur dari asam lemak jenuh, di mana atom karbonnya itu tunggal. Baiklah, slide selanjutnya. Adapun contoh dari asam jenuh, asam lemak jenuh antara lain, itu ada asam larutan C11H23COH, yang sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa. Lalu ada asam stearat dengan rumus kimia C18H36O2, di mana sumber utama asam lemak ini adalah tumbuh-tumbuhan dari famili Palmaceae seperti kelapa dan kelapa sawit. Selanjutnya ada asam palmitat dengan rumus C16H32O2. Baiklah, slide selanjutnya. Lalu ada asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai atom karbonnya. Bisa teman-teman lihat strukturnya pada layar. Slide selanjutnya. Adapun contoh dari asam lemak tak jenuh itu ada asam linolenat dengan rumus kimia C18H30O2, lalu ada asam linoleat dengan rumus kimia C18H32O2 dan asam oleat dengan rumus kimia C18H34O2. Baiklah, slide selanjutnya.
Adapun produk-produk dari minyak dan lemak, yaitu asam lemak biasanya banyak digunakan sebagai bahan baku untuk produksi oleokimia seperti alkohol lemak, amin lemak, dan ester lemak. Asam lemak itu juga digunakan dalam penyusunan berbagai macam produk seperti misalnya sabun, deterjen, juga surfaktan. Sabun itu merupakan garam logam alkali, biasanya garam natrium dari asam-asam lemak. Sabun mengandung terutama garam C14 dan C18, namun dapat juga mengandung beberapa karboksilat dengan bobot atom lebih rendah. Selain itu, berbagai macam produk dari minyak dan lemak, yaitu pelumas, plastik, scissors, cat, coating, obat-obatan, makanan, produk perawatan pertanian, industri, dan juga pribadi. Baiklah, penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Cynthia Widiudia. Kepada Cynthia. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai reaksi-reaksi lipid dan minyak dan asam lemak. Nah, ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu reaksi pembuatan hidrolisis, reaksi saponifikasi penyabunan, dan reaksi hidrogenasi. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis. Nah, reaksi pembentukan hidrolisis adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut, yaitu reaksi pembentukan lemak esterifikasi, yaitu asam lemak, ditambah dengan gliserol menghasilkan lemak dan air. Lalu ada reaksi hidrolisis lemak, yaitu lemak dan air, lemak ditambah air menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleolinolenoat. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman sekalian lihat di layar monitor teman-teman sekalian, itu adalah struktur dari pembuatan gliseril tripalmitin dan gliserol laurolinoleolinolenoat. Selanjutnya itu adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Nah, reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun, garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut, yaitu lemak ditambah basa kuat menghasilkan garam lemak, sabun, dan gliserol. Sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Lalu ini adalah struktur dari gliseril tristearat yang ditambahkan 3 NaOH yang menghasilkan natrium stearat dan gliserol. Selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu reaksi hidrogenasi. Nah, reaksi hidrogenasi ini adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar dari struktur gliserol triolat yang ditambahkan 3H2 yang menjadi gliseril tristearin. Lalu selanjutnya reaksi turunan lipid. Nah, yang pertama itu ada fosfolipid. Adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekolipid. Yang bersifat hidrofil, sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya. Dan gugus ekolipid yang bersifat hidrofil, sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain yaitu ada fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, dan fosfatidiletonalanmin, serta fosfatidilserin. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah steroid. Nah, steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Lalu, dalam suatu lemak dan minyak, asam lemak terikat pada gliserol melalui ikatan kovalen sehingga terbentuk ester gliserol. Ikatan yang terbentuk adalah antara gugus karboksil pada asam lemak dan gugus hidroksil pada gliserin. Setiap pembentukan ikatan kovalen akan membebaskan satu molekul air sehingga reaksinya disebut reaksi polimerisasi kondensasi. Substituen yang terikat pada suatu gliserol ditunjukkan menurut sistem stereospecific number SN. Misalnya bila trigliserida mengandung asam palmitat, asam oleat, dan asam stearat, maka diberi nama SN gliseril 1 palmitat 2 oleat 3
stearat. Kata gliserin kadang-kadang dihilangkan sehingga biasa dituliskan palmiti oleostearin. Jika trigliserida mengandung 2 molekul asam palmitat dan 1 asam stearin, maka dapat dituliskan di palmitostearin atau stearodipalmitin. Lalu reaksi kimia lemak dan minyak. Yang pertama itu reaksi hidrolisis lemak. Reaksi kimia penting yang melibatkan lemak atau minyak diantaranya adalah reaksi hidrogenasi, reaksi penyabunan, reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, serta reaksi intra dan interesterifikasi. Reaksi pada lemak melibatkan gugus-gugus fungsional ester dan ikatan-ikatan rangka pada rantai asam lemak. Reaksi hidrolisis lemak atau liposis adalah reaksi pelepasan asam lemak bebas fatty acid dari gliserin dalam struktur molekul lemak. Reaksi hidrolisis dapat dipicu oleh adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan penurunan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Setiap pelepasan 1 molekul asam lemak bebas memerlukan 1 molekul air. Nah, bisa teman-teman lihat di layar monitor, ini adalah struktur dari reaksi hidrolisis lemak. Nah, selanjutnya itu adalah reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi akan dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator misalnya nikel. Reaksi hidrogenasi ini meningkatkan titik leleh trigliserida dari 17 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius, sehingga triolein yang berbentuk cair pada suhu ruang berubah menjadi tristearin yang berbentuk padat. Reaksi hidrogenasi merupakan tahapan proses produksi margarin atau shortening dari minyak cair dan reaksi hidrogenasi ada sebanyak kecil asam lemak tidak jenuh mengalami isomerasi di mana terjadi perubahan konfigurasi dari cis menjadi trans. Nah, di sini adalah misalnya teman-teman di layar monitor ini ada struktur dari reaksi hidrogenasi. Lalu selanjutnya ada reaksi penyabunan. Nah, reaksi penyabunan terjadi apabila lemak misalnya gliserol palmitat tripalmitin dipanaskan dengan adanya alkali sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na palmitat dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut sabun sehingga reaksi yang disebut reaksi penyabunan. Prinsip reaksi ini digunakan dalam proses produksi sabun secara komersial. Nah, ini adalah gambar dari struktur reaksi penyabunan yaitu trigliserida lemak atau minyak yang ditambahkan 3NaOH basah yang menghasilkan gliserol dan sabun. Lalu selanjutnya yaitu adalah reaksi autooksidasi lemak. Nah, ikatan rangka asam lemak yang terikat struktur lemak atau minyak mudah teroksidasi oleh oksigen. Reaksi oksidasi ini akan memicu pembentukan produk primer, sekunder, dan tersier yang bersifat volatil sehingga menyebabkan lemak atau produk yang mengandung lemak menjadi berbau tengik dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, oksidasi lemak adalah salah satu reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan lemak, terutama lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Reaksi oksidasi lemak dapat dipicu oleh adanya oksigen, enzim peroksida, radiasi cahaya, dan ion metal polivalent. Apabila lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh, RH teroksidasi oksigen dan dipicu oleh adanya panas, maka ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tidak jenuh akan terputus dan oksigen akan menjadi bagian dari molekul. Nah, ini adalah gambar struktur dari reaksi autooksidasi lemak, yaitu asam lemak tidak jenuh dengan energi di dalam panas sinar yang menghasilkan radikal bebas, lalu ada hidrogen yang labil ditambah dengan oksigen peroksida aktif yang menghasilkan hidroperoksida dan radikal bebas. Lalu selanjutnya itu adalah reaksi esterifikasi. Nah, minyak dan lemak merupakan ester yang dibentuk dari gliserol dari asam lemak dan terkadang dengan gugus hidroksil. Suatu ester dapat dibentuk secara langsung antara asam karboksilat dengan alkohol yang disebut reaksi esterifikasi yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Reaksi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut interesterifikasi, yaitu pertukaran ester yang didasarkan atas prinsip transesterifikasi Friedel-Crafts sehingga melalui prinsip ini hidrokarbon berantai pendek dalam asam lemak dapat mengakibatkan bau yang tidak enak. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur dari reaksi esterifikasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Rifaldi. Kepada Ahmad Rifaldi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Ahmad Rifaldi dengan NIM 047 akan melanjutkan penjelasan mengenai pemisahan lemak dan minyak. Yang kita ketahui di sini dapat kita lihat bagian alir dari pemisahan lemak dan minyak tersebut. Akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak.
Adapun cara ekstraksi ini ada bermacam-macam, yaitu ada rendering yang terbagi atas dry rendering dan wet rendering, kemudian pengepresan mekanik dan solvent extraction. Nah, yang pertama itu adalah ekstraksi secara rendering. Rendering ini merupakan suatu cara ekstraksi minyak dan lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Menurut pengerjaannya, rendering dibagi dalam dua cara, yaitu wet rendering dan dry rendering. Wet rendering ini adalah proses rendering dengan menggunakan penambahan sejumlah air selama berlangsungnya proses tersebut. Sementara dry rendering adalah cara rendering tanpa penambahan air selama proses berlangsung. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah ekstraksi secara pengepresan mekanik. Pengepresan mekanis ini merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak, terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar tinggi, sekitar 30-70%. Dua cara yang umum adalah pengepresan hidrolik dan pengepresan berulir. Selanjutnya adalah ekstraksi secara solvent extraction. Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dalam pelarut minyak dan lemak. Pada cara ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak yang rendah, yaitu sekitar 1% atau lebih rendah, dan mutu minyak kasarnya yang dihasilkan cenderung menyerupai hasil dengan cara pengepresan berulir. Karena sebagian fraksi bukan minyak akan ikut terekstraksi dengan pelarut menguap adalah petroleum ether, gasolin karbon disulfida, karbon tetraklorida, benzen, dan N-heksan. Selain ekstraksi, ada juga namanya pemurnian minyak dan lemak. Pemurnian minyak ini bertujuan untuk menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang tidak menarik, dan memperpanjang masa simpan minyak sebelum dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku dalam industri. Tahapan proses pemurnian minyak ini yang dilakukan adalah yang pertama itu ada metode pemisahan gam atau degamming. Pemisahan gam ini merupakan proses pemisahan getah atau lendir yang terdapat dalam minyak. Kotoran-kotoran yang tersuspensi seperti fosfatida, kemudian protein dan kotoran-kotoran lain sukar dipisahkan bila berada dalam kondisi anhidros, sehingga dapat diendapkan dengan cara hidrasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah netralisasi. Netralisasi ini merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau substok. Pemisahan asam lemak ini dapat juga dilakukan dengan cara penyulingan yang dikenal dengan istilah deasidifikasi. Selanjutnya adalah pemucatan. Pemucatan atau bleaching merupakan suatu tahap proses pemurnian minyak atau untuk menghilangkan zat-zat warna atau pigmen yang tidak dikehendaki dalam minyak. Pigmen dalam minyak ini terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alamiah dan zat warna hasil degradasi zat warna alamiah. Dan yang terakhir yaitu deodorisasi. Deodorisasi adalah suatu tahapan proses pemurnian minyak yang bertujuan untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak enak dalam minyak. Prinsip proses deodorisasi yaitu penyulingan minyak dengan uap panas dalam tekanan atmosfer atau keadaan vakum. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Rivaldi. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan selanjutnya oleh Desi Anisatriani. Kepada Desi, saya persilahkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya tentang percobaan isolasi dan analisis lemak dan minyak serta asam lemak. Hal ini dapat dalam beberapa metode, yaitu yang pertama metode
Soklet. Metode ekstraksi Soklet merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan pangan dengan pelarut organik seperti heksana, petroleum ether, dan diethil ether. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian analisis metode Soklet, diantaranya ukuran partikel bahan atau contoh, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Semakin kecil ukuran sampel, maka kontak antara permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak yang terbawa oleh pelarut akan semakin banyak sampai suatu lemak pada sampel habis. Semakin tinggi suhu, maka ekstraksi semakin cepat, tetapi pada ekstraksi Soklet, suhu yang digunakan harus sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Kemudian selanjutnya, prinsip dari analisis ini yaitu lemak diekstrak menggunakan pelarut organik. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari bahan dapat ditimbang dan dihitung presentasinya. Kemudian reaksi dan peralatannya. Reaksi yang digunakan pada analisis kadar lemak metode Soklet adalah pelarut organik seperti heksana, petroleum ether atau diethil ether, Aquades, HCl 25%, dan AgNO3 0,1 N. Alat yang digunakan antara lain seperangkat alat Soklet lengkap dengan kondensor dan labu lemak, hot plate atau penangas uap, oven timbangan, desikator, kertas saring, Wattman nomor 41, kapas, Erlenmeyer, batu didih, kaca arloji, dan oven. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, persiapkan sampel untuk utuh dan banyak mengandung air. Kemudian dianalisis. Selanjutnya, yaitu metode Babcock. Analisis kadar lemak dengan metode Babcock digunakan untuk menentukan kadar lemak sampel cair atau pasta. Metode ini sering digunakan untuk menentukan kadar lemak pada susu segar. Analisis lemak dengan metode Babcock pada sampel berbentuk pasta seperti daging ikan segar perlu melakukan proses diges menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu yang lebih lama dibandingkan sampel susu. Dengan demikian, lemak dari jaringan bahan akan keluar dengan optimal. Metode seperti ini sering dinamakan dengan metode modifikasi Babcock. Pada analisis Babcock, sampel ditempatkan di dalam botol Babcock yang telah dikalibrasi. Botol Babcock mempunyai skala pengukuran dalam satuan volume lemak susu yang terpisah dari sampel dengan mudah dapat ditentukan dari skala tersebut. Rangkaian alat di samping ini merupakan rangkaian alat ekstraksi Soklet tadi. Kemudian slide selanjutnya. Analisis titik leleh dengan metode tabung kapiler. Titik leleh padat menjadi cair. Titik leleh minyak atau lemak ditentukan dengan adanya ikatan rangkap, asam lemak penyusunnya. Analisis titik leleh ini terutama dilakukan pada lemak hewani atau produk olahan lemak yang bersifat padat pada suhu ruang. Analisis titik leleh untuk minyak nabati biasanya tidak dilakukan karena minyak nabati mengandung asam lemak tidak jenuh sehingga bersifat cair pada suhu ruang. Prinsipnya yaitu lemak dimasukkan ke dalam tabung kapiler, didinginkan kemudian dipanaskan secara bertahap. Suhu pada saat lemak bersifat transparan adalah titik leleh lemak tersebut. Kemudian analisis berat jenis lemak atau minyak dengan metode piknometer. Berat jenis adalah perbandingan berat dari sampel minyak dengan berat air yang volumenya sama pada suhu yang ditentukan. Biasanya suhunya itu 25 derajat Celcius. Selanjutnya,
Kemudian analisis turbidity point. Pengujian turbidity point atau titik kritis dilakukan untuk mengetahui adanya pengotoran oleh bahan asing atau pencampuran pencampuran minyak. Turbidity point suatu sampel minyak dapat ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak atau lemak cair berubah menjadi padat. Pengujian ini dinamakan uji Krismer atau Valenta. Selanjutnya yaitu analisis asam lemak bebas. Kadar asam lemak bebas pada minyak atau lemak hasil ekstraksi dapat ditentukan dengan cara titrasi. Angka asam lemak bebas dinyatakan dalam persen. Asam lemak yang dianggap dominan pada sampel produk yang sedang dianalisis. Angka asam lemak bebas sering dinyatakan dengan persen asam oleat untuk lemak sapi atau minyak kedelai. Sedangkan untuk minyak kelapa lebih sering dinyatakan sebagai persen asam laurat. Adanya asam lemak bebas cenderung menunjukkan terjadinya ketengikan hidrolitik, namun masih dimungkinkan oksidasi lemak menghasilkan asam-asam organik lainnya. Untuk produk makanan yang komposisi asam lemaknya belum diketahui, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui jenis-jenis dan proporsi lemak penyusunnya. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya itu adalah analisis bilangan TBA. Oksidasi lemak senyawa aldehid seperti 2-enal dan 2-dienal. Senyawa aldehid ini bisa bereaksi dengan asam 2-tiobarbiturat atau TBA sehingga dilakukan pengukuran terhadapnya. Hasil reaksinya akan membentuk warna merah yang bisa diukur menggunakan spektrometer. Meskipun semula metode ini dimaksudkan untuk mengukur kadar malonaldehid, namun uji TBA ini juga bisa bereaksi dengan aldehid lain termasuk bereaksi dengan senyawa fenol pada produk yang diasapi. Prinsipnya yaitu analisis bilangan TBA dengan AOCS 1990 ini menggunakan prinsip pengukuran pigmen warna merah yang dihasilkan dari senyawa malonaldehid dengan reaksi tiobarbituric acid atau TBA dalam medium 1-butanol. Warna merah tersebut dapat diukur dengan absorbansi pada alfa 528 nm dengan spektrofotometer. Kemudian penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Yiyin Novela. Kepada Yiyin, saya persilahkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu identifikasi lemak dan minyak serta asam lemak. Nah, lemak dan minyak dibedakan atas sumber, wujud fisik, dan ikatan dalam asam lemak. Nah, pada umumnya minyak mengandung lebih banyak asam lemak jenuh daripada asam lemak jenuh. Nah, berdasarkan ikatan dalam asam lemak pada minyak dan lemak, maka dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode kuantitatif seperti bilangan asam, bilangan ester, bilangan penyambunan, dan bilangan iodin. Nah, yang pertama itu bilangan asam. Bilangan asam merupakan bilangan yang dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Nah, kadar asam lemak bebas pada minyak atau lemak hasil ekstraksi dapat ditentukan dengan cara titrasi. Nah, angka asam lemak bebas dinyatakan dalam persen asam lemak yang dianggap dominan pada sampel produk yang sedang dianalisis. Nah, pada penentuan bilangan asam lemak ini digunakan reaksi seperti KOH, penoftalin dalam etanol 95% dan pelarut yang digunakan adalah etanol 95% dan dietil ester dengan perbandingan 1:1. Nah, perhitungan bilangan asam dilakukan dengan rumus AV sama dengan 56,1 kali T kali V per M, di mana AV merupakan bilangan asam, T normalitas KOH yang hasil standarisasi, V volume KOH yang digunakan untuk titrasi, M jumlah sampel yang digunakan,
Nah, kemudian yaitu bilangan ester. Nah, bilangan ester adalah bilangan yang menyatakan berapa miligram KOH yang digunakan untuk penyabunan ester yang terdapat dalam 1 gram lemak atau minyak. Nah, jadi bilangan ester merupakan suatu ukuran kadar ester yang terdapat dalam minyak atau lemak. Penetapan bilangan ester ini dapat terganggu jika dalam lemak terdapat suatu anhidrakton. Nah, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi bilangan ester adalah dengan cara merefleks campuran lemak atau minyak dengan KOH berlebih sampai terbentuk sabun. Kelebihan KOH yang ditambahkan selanjutnya dititrasi. Nah, kemudian ada bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menunjukkan berapa miligram KOH yang diperlukan untuk membentuk 1 gram sabun secara sempurna. Nah, teknik yang digunakan adalah titrasi asidimetri setelah proses penyabunan sempurna. Nah, teknik untuk mengidentifikasi bilangan penyabunan sama seperti dengan penentuan bilangan ester dengan cara merefleks campuran lemak atau minyak dengan KOH berlebih dan menitrasi kelebihan KOH. Selanjutnya yaitu bilangan iodin. Bilangan iodin adalah jumlah gram iodin yang diserap oleh 100 gram lipid untuk menunjukkan derajat ketidakjenuhan lipid dan memperkirakan sensitivitas lemak atau minyak mengalami oksidasi. Lemak atau minyak mempunyai kemampuan mengabsorpsi sejumlah iodin, khususnya apabila dibantu dengan suatu karir seperti iodin klorida atau iodin bromid. Nah, membentuk suatu senyawa yang jenuh. Dengan kata lain, iodium mampu mengadisi ikatan rangkap pada gliserida tidak jenuh. Nah, jumlah iod yang diabsorpsi menunjukkan derajat ketidakjenuhan lemak atau minyak. Semakin banyak iodium yang diserap, maka semakin banyak ikatan rangkap atau semakin tidak jenuh minyak atau lemak tersebut. Nah, penetapan bilangan iodium dilakukan dengan cara menambahkan iodium secara berlebih ke dalam sejumlah minyak atau lemak. Kelebihan iodium dititrasi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sehingga iodium yang diabsorpsi oleh minyak atau lemak dapat diketahui jumlahnya. Nah, perhitungan bilangan iodium dilakukan dengan rumus bilangan iod sama dengan Vb dikurang Vs kali N kali 12,691 per W. Di mana bilangan iod merupakan jumlah gram iodium yang mengadisi 100 gram lipid. Vb merupakan volume Na2S2O3 untuk titrasi blanko. Vs merupakan natrium tiosulfat untuk titrasi volume natrium tiosulfat untuk titrasi sampel. N merupakan normalitas natrium tiosulfat hasil standarisasi dan W merupakan darat sampel. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi asam lemak. Identifikasi asam lemak ini dapat dilakukan dengan mengekstraksi sampel yang akan kita identifikasi dan selanjutnya dilakukan dengan identifikasi asam lemak pada sampel dengan menggunakan kromatografi gas. Nah, melalui dengan kromatografi gas ini kita dapat mengetahui jenis-jenis asam lemak yang terdapat pada sampel dan kandungan asam lemak pada sampel. Nah, sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Iin. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang lipid. Kepada kelompok pembahas, saya persilahkan untuk bertanya atau menanggapi. Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Arin. Baiklah, perkenalkan nama saya Agustina Romati Fajrin dengan NIM 053. Akan bertanya, yaitu apa yang dimaksud dengan trigliserida dan sebutkan apa saja yang mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah. Baiklah, terima kasih kepada Gustina. Pertanyaan dari Gustina akan dijawab oleh Desri Indah. Kepada Desri Indah, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Desri Indah Ramadona dengan NIM 041 akan menjawab
pertanyaan dari Gustina, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan trigliserida dan sebutkan apa saja yang mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah. Nah, jawabannya itu adalah trigliserida merupakan komponen lipid utama dalam asupan makanan. Terdapat sekitar 98% dari total lipid dan 2% sisanya terdiri atas fosfolipid dan kolesterol. Trigliserida dapat disimpan dalam jumlah berlimpah untuk memasok kebutuhan tubuh selama berbulan-bulan, seperti dalam kasus orang obesitas. Nah, yang mempengaruhi trigliserida yaitu yang pertama adalah diet tinggi karbohidrat, yaitu mencapai 60% dari intake energi, dapat meningkatkan kadar trigliserida. Yang kedua yaitu adalah asupan protein. Bila seseorang mengkonsumsi protein dalam makanannya melebihi jumlah protein yang dapat digunakan jaringannya, sejumlah protein ini akan disimpan sebagai lemak. Nah, yang ketiga itu adalah peningkatan asupan lemak akan meningkatnya kadar trigliserida. Yang keempat itu adalah diet tinggi serat. Intake serat yang tinggi akan mencegah karbohidrat membentuk trigliserida. Yang kelima itu adalah faktor genetik. Misalnya pada hipertrigliseridemia familial dan disbeta-lipoproteitenemia familial. Nah, yang keenam itu adalah usia. Semakin tua seseorang, maka akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh, sehingga keseimbangan kadar trigliserida darah sulit tercapai. Akibat kadar trigliserida cenderung lebih mudah meningkat. Yang ketujuh itu adalah karena stres, yaitu akan menyebabkan mengaktifkan sistem saraf simpatis yang akan menyebabkan pelepasan epinefrin dan norepinefrin yang akan meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas dalam darah serta meningkatkan tekanan darah. Nah, yang kedelapan itu penyakit hati, yaitu menimbulkan kelainan pada trigliserida darah karena hati merupakan tempat sintesis trigliserida, sehingga penyakit hati dapat menurunkan kadar trigliserida. Dan yang terakhir itu adalah hormon-hormon dalam darah. Hormon tiroid menginduksi peningkatan asam lemak bebas dalam darah, namun menurunkan kadar trigliserida darah. Hormon insulin menurunkan kadar trigliserida darah karena insulin akan mencegah hidrolisis trigliserida. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Desi Indah. Bagaimana Gustina? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, jawabannya sudah jelas dan dapat saya mengerti. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok pembahas yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, silahkan Adit. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana Anda dapat menjelaskan perbedaan rantai karbon antara lemak dan minyak yang dapat menyebabkan perbedaan titik didih dan titik buku tersebut? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Baiklah, pertanyaan Adit akan langsung saya jawab. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimanakah perbedaan rantai karbon antara lemak dan minyak yang dapat menyebabkan perbedaan titik didih dan juga titik beku antara lemak dan minyak. Jadi perbedaan antara suatu lemak dan minyak itu adalah lemak berbentuk padat dan minyak itu berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak itu tersusun oleh asam lemak jenuh, sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak adalah bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Jadi semakin panjang rantai karbon suatu lemak, maka akan semakin tinggi titik cairnya. Dan pada lemak dengan jumlah atom C yang sama akan lebih rendah titik didih dan titik bekunya bila lebih banyak ikatan rangkapnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bagaimana Adit? Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih Nafia telah memberikan jawaban. Menurut saya sudah pas atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adit. Selanjutnya kepada kelompok pembahas yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, izin bertanya moderator. Ya, silahkan Suci.
Perkenalkan, nama saya Suci Rohana Putri Tambunan dengan NIM A1C119050. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok saudari, yaitu jelaskan bagaimana bau tengik yang ada pada lemak atau minyak itu bisa terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh Desi. Kepada Desi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembahas tadi. Selama penyimpanan, lemak atau minyak mungkin menjadi tengik. Ketengikan ini terjadi karena asam lemak pada suhu ruang dirombak akibat hidrolisis atau oksidasi menjadi hidrokarbon, alkanal atau keton, serta sedikit apoksi dan alkohol atau alkanol dengan BM relatif rendah dan bersifat volatil dengan aroma yang tidak enak. Karena mudah terhidrolisis dan teroksidasi pada suhu ruang, asam lemak yang dibiarkan terlalu lama akan turun nilai gizinya. Ketengikan adalah proses yang menyebabkan suatu zat menjadi tengik, yaitu memiliki bau busuk dan rasa yang tidak enak. Secara khusus ini adalah hidrolisis dan autoksidasi lemak menjadi aldehid dan keton, rantai pendek yang rasa dan baunya tidak enak. Terdapat 3 jalur hidrolitik sunting. Ketengikan ini merujuk pada bau yang ditimbulkan ketika trigliserida terhidrolisis dan asam lemak bebas dilepaskan. Reaksi lipid dengan air ini kadang-kadang memerlukan suatu katalis tetapi menghasilkan pembentukan asam lemak bebas dan garam dari asam lemak bebas. Yang kedua itu ketengikan oksidatif sunting. Ketengikan ini terkait dengan degradasi oleh oksigen di udara melalui proses radikal bebas, ikatan rangkap asam lemak tak jenuh dapat mengalami pembelahan, membebaskan aldehid dan keton yang mudah menguap. Yang ketiga itu ketengikan mikrobal sunting. Ketengikan ini merujuk pada proses di mana mikroorganisme seperti bakteri atau jamur menggunakan enzim semacam lipase untuk kepada Suci, bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baiklah, untuk kelompok pembahas yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Gustina. Baiklah, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan lemak trans dan kenapa lemak trans bisa berbahaya jika dikonsumsi? Baiklah, terima kasih kepada Gustina. Pertanyaan Gustina akan dijawab oleh Yiyin. Kepada Yiyin, saya persilahkan. Baiklah, lemak trans merupakan bentuk struktur kimia asam lemak dengan posisi trans. Terbentuk ketika asam lemak tidak jenuh dengan konfigurasi cis, terisomerasi atau terjadi perubahan bentuk struktur menjadi konfigurasi trans. Nah, konfigurasi ini yang lebih menyerupai asam lemak jenuh dibandingkan asam lemak tidak jenuh. Nah, sehingga diyakini bahwa gabungan antara asam lemak jenuh dengan asam lemak trans berpengaruh fisiologis yang lebih besar. Nah, lemak trans ini memiliki efek tidak sehat pada kadar kolesterol tubuh. Nah, ada 2 jenis utama kolesterol, yakni lipoprotein densitas rendah atau LDL, atau kolesterol jahat yang dapat menumpuk di dinding arteri membuatnya menjadi keras dan menyempit. Nah, kemudian ada lipoprotein densitas tinggi atau HDL atau kolesterol baik yang dapat mengambil kelebihan kolesterol dan membawanya kembali ke hati. Nah, lemak trans di sini dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Nah, bentuk molekul asam lemak trans yang lurus seperti asam lemak jenuh menyebabkan enzim lipase menghidrolisis ke arah asam lemak posisi atom C1 dan C3 dengan memperlakukan trans seolah-olah adalah asam lemak jenuh seperti halnya asam lemak jenuh. Asam lemak trans juga bersifat aterogenik atau memicu penyempitan, penebalan, dan pengerasan dinding pembuluh darah, serta menginhibisi aktivitas enzim pada metabolisme lipid. Nah, enzim ini terlibat dalam metabolisme KHDL, khususnya pada
pengangkutan balik kolesterol dari jaringan ke hati. Nah, fungsi kolesterol HDL ini adalah mengangkut kembali kelebihan kolesterol yang terdapat di jaringan untuk dibawa ke hati. Nah, dan diubah kembali menjadi FLDL. Nah, sistem LCAT berperan dalam proses pengeluaran kolesterol tidak teresterifikasi yang kelebihan dari lipoprotein dan dari jaringan menuju ke hati. Nah, asam lemak trans dalam jumlah tinggi dapat menghambat kerja enzim LCAT dalam proses pengeluaran kolesterol dari jaringan dan lipoprotein sehingga pembentukan HDL terhambat dan kolesterol berlebih tidak dapat diangkut kembali menuju ke hati. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iin. Bagaimana Gustina? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih Yin atas jawabannya, sudah lengkap dan jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada kelompok pembahas yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, izin bertanya. Perkenalkan saya Ike Sonia dengan NIM A1C11932. Nah, di sini saya ingin bertanya, jelaskan fungsi analisis karakteristik kimia lipid dari bilangan iodin, bilangan penyabunan, bilangan TBA, dan bilangan peroksida, serta jelaskan proses dari biosintesis kolesterol. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ike. Pertanyaan dari Ike akan dijawab oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baiklah, saya Cynthia Widyodia dengan NIM A1C11911. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ike Sonia. Nah, analisis karakteristik kimia lipid dari bilangan iodin yaitu untuk menunjukkan ketidakjenuhan minyak lemak yang mana iodin bereaksi dengan ikatan rangkap pada minyak atau lemak. Semakin tinggi bilangan iodin, maka semakin tidak jenuh. Bilangan iod didefinisikan sebagai jumlah gram iodium yang diserap oleh 100 gram lipid. Nilai yang didapat tersebut menunjukkan derajat ketidakjenuhan lipid. Hal ini dikarenakan gliserida tidak jenuh lemak atau minyak mempunyai kemampuan mengabsorpsi sejumlah iodium. Iodium dapat mengadisi kata rangkap pada gliserida tidak jenuh. Yang kedua itu adalah bilangan penyabunan. Nah, bilangan penyabunan ini menunjukkan jumlah alkali yang dibutuhkan untuk menyebutkan lemak atau minyak. Lalu ada bilangan asam. Bilangan asam berfungsi menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak atau lemak yang biasanya dihubungkan dengan reaksi hidrolisis minyak atau lemak. Kadar asam lemak bebas menunjukkan presentasi B per B sama asam lemak bebas yang ada dalam sampel dan terbentuk akibat reaksi hidrolisis. Lalu selanjutnya ada bilangan TBA. Nah, untuk mengukur tingkat oksidasi yang menunjukkan produk oksidasi sekunder, jadi dengan kata lain pengukuran TBA sering dijadikan indikator kerusakan lanjut dari oksidasi lemak atau minyak dengan menggunakan prinsip pengukuran pigmen warna merah yang terbentuk dari hasil reaksi malonaldehid dengan pereaksi TBA dalam medium 1 butanol. Lalu yaitu bilangan yang terakhir bilangan peroksida yaitu untuk mengukur tingkat oksidasi lemak atau bahan berlemak. Selain itu juga menunjukkan oksidasi primer yang didasarkan pada metode iodometri. Lalu penjelasan tentang biosintesis kolesterol adalah, nah proses biosintesis kolesterol dapat dijelaskan dalam beberapa tahap berikut. Yang pertama itu biosintesis mevalonat. Nah, 2 molekul asetil KOA bersatu untuk membentuk asetoasetil KOA yang dikatalis oleh tiolase sitosol. Asetoasetil KOA mengalami kondensasi dengan molekul asetil KOA lain yang dikatalis oleh HMG KOA sintase untuk membentuk HMG KOA yang direduksi menjadi mevalonat oleh NADPH dan dikatalis oleh HMG KOA reduktase. Nah, pembentukan unit isoprenoid mevalonat mengalami fosforilasi secara sekuensial oleh ATP dengan 3 kinase dan setelah dekarboksilasi terbentuk unit isoprenoid aktif isopentil difosfat. Lalu pembentukan isopentenyl difosfat mengalami isomerasi melalui pergeseran ikatan rangkap untuk membentuk dimetil alil difosfat yang kemudian bergabung dengan molekul lain isopentenyl difosfat untuk membentuk zat antara 10 karbon geranil difosfat. Kondensasi lebih lanjut dengan isopentenyl difosfat membentuk farnesil difosfat. 2 molekul farnesil difosfat bergabung di ujung difosfat untuk membentuk sekualen.
Lalu pembentukan lanosterol. Nah, squalene dapat melipat membentuk suatu struktur yang sangat mirip dengan inti steroid. Sebelum terjadi penutupan cincin, squalene diubah menjadi squalene 2,3 epoksida oleh oksidasi berfungsi. Campuran di dalamnya itu squalene epoksidasi gugus metal C14 yang dipindah ke C13 dan yang ada di C8 ke C14 waktu terjadi siklasi dikatalisis oleh oksida squalene lanosterol siklase. Nah, pembentukan kolesterol dari lanosterol berlangsung di membran yang melibatkan pertukaran di inti steroid dan antisamping. Nah, gugus metil di C14 dan C4 dikeluarkan untuk membentuk 14 desmetil lanosterol dan kemudian zimosterol. Ikatan rangkap di C8 C9 kemudian dipindahkan ke C5 dan C6 dalam 2 langkah yang membentuk desmosterol, artinya ikatan rangkap rantai samping direduksi dan menghasilkan kolesterol. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Cynthia. Kepada Ike, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih Ike. Selanjutnya kepada kelompok pembahas yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, silahkan Adit. Baik, di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui atau yang saya ketahui, bahwasanya kan di dalam bumi ini terdapat minyak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana proses pengisian minyak bumi yang terjadi saat ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Adit. Pertanyaan dari Adit akan dijawab oleh Ahmad Rifaldi. Kepada Ahmad Rifaldi, saya persilahkan. Baik, di sini saya Ahmad Rifaldi akan menjawab pertanyaan dari Adit. Jadi dalam proses pemisahan minyak bumi ini ada beberapa langkah. Di antaranya yaitu yang pertama destilasi secara bertingkat, yaitu metode pemisahan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian selanjutnya adalah perengkahan atau cracking. Hasil dari proses destilasi bertingkat tadi kemudian dilakukan dengan cara cracking. Cracking ini merupakan proses pemisahan dengan cara merubah struktur kimia senyawa hidrokarbon besar menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Selanjutnya itu cara ekstraksi. Proses ini merupakan membersihkan hasil produk dengan menambahkan pelarut. Gunanya yaitu untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kristalisasi. Proses ini dilakukan berdasarkan perbedaan titik cair. Misalnya dilakukan dengan proses pendinginan. Selanjutnya adalah treating. Atau pada tahap ini dilakukan untuk memisahkan kotoran yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dengan menambahkan NaOH atau tanah liat. Dan proses terakhir adalah blending. Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam pemisahan minyak bumi. Caranya yaitu dengan mencampurkan zat aditif untuk menghasilkan kualitas yang baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Aldi atas jawabannya. Kepada Adit, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih kepada Ahmad Rifaldi yang telah memberikan jawaban pertanyaan saya. Menurut saya sudah pas. Terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih kepada Adit. Dengan begini maka berakhirlah sesi presentasi dan juga diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.